Dehidrasi itu adalah gangguan keseimbangan cairan di dalam tubuh, di mana cairannya defisit. Apa sih sebenarnya definisi dari dehidrasi itu? Iya. Sebenarnya dalam bahasa yang mudah, dehidrasi itu adalah gangguan keseimbangan cairan di dalam tubuh, di mana cairannya defisit. Nah, defisitnya ini bisa terjadi karena minumnya atau masuknya kurang, atau keluarnya kebanyakan, atau kombinasi dua-duanya. Udah masuknya dikit, keluarnya banyak. Nah, kalau masuk itu cairan dari luar tubuh kita bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui dua mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah mekanisme minum, yang kita kenal dengan minum air, minum susu, minum jus, minum segala macam cairan, itu minum. Mekanisme yang kedua adalah makan. Karena orang selalu berpikir kalau kita mau memasukkan cairan dalam tubuh itu hanya bisa dilakukan melalui minum. Ternyata tidak. Makan pun itu bisa memasukkan cairan ke dalam tubuh, walaupun yang dimakan itu bukan cuma kuah sup atau kuah soto gitu. Tapi bahan makanan yang padat cairan memang kelihatannya padat, tapi sebenarnya isinya cairan. Contoh, brokoli, bayam, itu 90%-an dari bahan makanan itu isinya cairan. Jadi walaupun kayaknya brokoli itu kan padat ya, tapi ternyata dalamnya cairan gitu. 80-90% tuh isinya cairan. Nah, dari seluruh asupan yang kita makan maupun yang kita minum itu memenuhi 80% dari kebutuhan cairan kita, yang kita makan 20% dari kebutuhan cairan kita, dan ini bisa bergeser-geser tergantung orangnya. Nah, kalau dehidrasi bisa yang diminum kurang atau yang dimakan kurang juga cairannya. Atau tadi yang keluar terlalu banyak. Yang keluar itu cairan keluar dari tubuh kita melalui mekanisme macam-macam. Yang paling sering, yang umum dikenal, coba Mas Daniel tebak. Pipis. Betul, 100. Yang kedua? Keringat. Iya, betul. Yang ketiga? Wah, ada lagi ya? BAB? Banyak. Iya, betul. Yang keempat? Menangis. Iya, betul. Yang kelima? Ada lagi. Apa lagi ya? Meludah. Iya, bisa. Saya yang lain? Apa lagi ya, Dok? Bingung ya. Yang terakhir ini jarang sih orang awam yang tahu. Melalui udara pernapasan yang kita hembuskan. Oh ya. Jadi kalau kita buang napas, itu ada cairan yang terbuang. Betul. Ya, karena kalau kita hembusin napas, coba ada di kaca gitu kan, kayak ada uap-uap airnya ya. Iya. Itu. Jadi yang semua Mas Daniel sebutkan itu 100, jadi buang air besar, buang air kecil, keringat, air mata, ludah, apalagi ya, itu tadi ya, udara pernapasan. Kalau keluarnya kebanyakan, itu bisa terjadi dehidrasi juga. Keluar kebanyakan contohnya, kalau pada penyakit, mual, muntah, mencret. Oh iya, betul. Nah, itu kan keluar semua, atau pada orang yang menderita diabetes, atau yang diabetes tidak terkontrol, atau diabetes yang nggak ketahuan, itu orangnya sering pipis-pipis. Atau orang yang minum obat untuk mengeluarkan cairan, biasanya dipakai untuk mengendalikan tekanan darah tinggi, atau mengurangi bengkak di kaki, atau untuk mengobati penyakit-penyakit jantung tertentu, atau penyakit ginjal tertentu, itu namanya diuretik. Nah, kalau obat itu diberikan, itu bisa berpotensi menimbulkan dehidrasi juga. Nah, terus yang lainnya lagi apa? Keringat. Contoh, kalau panas banget, keringatnya pol banyak, nah itu potensi juga untuk menimbulkan dehidrasi. Atau misalnya kita habis olahraga itu kan ya olahraganya yang agak ini ya, yang agak-agak bukan olahraga yang jalan santai nggak keringetan, yang keringetan banget, itu berpotensi juga menimbulkan dehidrasi.